Halo Ibu Eva, perkenalkan nama saya Steven Justin, kelas 12 IPA 1 absen 28. Pada hari ini, untuk penugasan Human Genome Project, saya memilih Down Syndrome. Mari kita awali dengan pengertian. Down Syndrome adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kromosom ekstra. Kromosom adalah paket kecil gen dalam tubuh. Mereka menentukan bagaimana tubuh bayi terbentuk selama kehamilan dan bagaimana fungsinya saat berkembang di dalam rahim dan setelah lahir. Data WHO memperkirakan 3.000 hingga 5.000 bayi terlahir dalam kondisi ini setiap tahunnya. Down syndrome bervariasi dalam tingkat keparahan di antara individu, menyebabkan cacat intelektual seumur hidup, dan keterlambatan perkembangan. Ini adalah kelainan kromosom genetik yang paling umum dan penyebab ketidakmampuan belajar pada anak-anak. Ini juga sering menyebabkan kelainan medis lainnya, termasuk gangguan jantung dan pencernaan. Penyebab sel manusia biasanya mengandung 23 pasang kromosom. Satu kromosom di setiap pasangan berasal dari ayah dan yang lain berasal dari ibu. Sindrom Down terjadi ketika pembelahan sel abnormal yang melibatkan kromosom 21 terjadi. Abnormalitas pembelahan sel ini menghasilkan kromosom 21 ekstra parsial atau penuh. Materi genetik ekstra ini bertanggung jawab atas ciri khas dan masalah perkembangan sindrom Down. Ada sekitar 95% dari waktu, sindrom Down disebabkan oleh trisomi 21. Orang tersebut memiliki 3 salinan kromosom 21, bukan 2 salinan biasa di semua sel. Hal ini disebabkan oleh pembelahan sel yang tidak normal selama perkembangan sel sperma atau sel telur. Kromosom merupakan kumpulan DNA yang mengandung petunjuk genetika seperti warna mata, jenis kelamin, dan perkembangan sel tubuh. Beberapa karakteristik fisik umum dari sindrom Down meliputi wajah datar terutama di batang hidung, mata berbentuk almond miring ke atas, telinga kecil, lalu lidah yang cenderung keluar dari mulut, bintik-bintik putih kecil pada iris mata atau bagian berwarna, tangan dan kaki kecil, lipatan tunggal di telapak tangan atau palmar fold, jari kelingking yang kecil dan terkadang bengkok ke arah ibu jari, perawakan lebih pendek di masa kanak-kanak dan dewasa. Lalu selain hal itu, ada juga masalah kesehatan lain yang kurang umum di antara orang-orang dengan sindrom Down, yaitu antara lain obstruksi usus sejak lahir yang memerlukan pembedahan, lalu ada dislokasi pinggul, lalu ada penyakit tiroid, lalu juga bisa terjadi anemia atau ketika sel darah merah tidak dapat membawa cukup oksigen ke tubuh, dan defisiensi zat besi atau anemia di mana sel darah merah tidak memiliki cukup zat besi. Lalu leukemia sejak bayi atau anak usia dini, yang terakhir penyakit Hirschsprung atau Hirschsprung. Lalu kita masuk ke tes diagnostik. Tes diagnostik sering dilakukan untuk memastikan diagnosis sindrom Down setelah hasil positif pada tes screening diperoleh. Jenis tes ini meliputi pengambilan sampel chorionic villus atau CVS yang memeriksa bahan dari plasenta. Lalu ada amniocentesis yang memeriksa cairan ketuban atau cairan yang ada di dalam kantong air yang mengelilingi bayi. Lalu ada kodosentesis atau bisa disebut pengambilan sampel darah tali pusat perkutan atau PUBS yang memeriksa darah tali pusar. Tes ini dimaksudkan untuk mendeteksi perubahan kromosom yang dapat menunjukkan diagnosis sindrom Down. Apakah sindrom ini diwariskan? Sebagian besar sindrom Down tidak diwariskan. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam pembelahan sel pada awal perkembangan janin. Translokasi Down syndrome dapat diturunkan dari orang tua ke anak, namun hanya sekitar 3 hingga 4% anak dengan sindrom Down yang mengalami translokasi, dan hanya beberapa dari mereka yang mewarisinya dari salah satu orang tuanya. Ketika translokasi seimbang diwariskan, ibu atau ayah memiliki beberapa materi genetik yang disusun ulang dari kromosom 21 pada kromosom lain. Tetapi tidak ada materi genetik tambahan. Ini berarti dia tidak memiliki tanda atau gejala sindrom Down, tetapi dapat menularkan translokasi yang tidak seimbang kepada anak-anak, menyebabkan sindrom Down pada anak-anak. Lalu, perawatan apa yang bisa kita gunakan?
menjaga Down syndrome agar perawatan yang bisa kita gunakan adalah kondisi seumur hidup. Pelayanan yang diberikan sejak dini seringkali membantu bayi dan anak Down syndrome meningkatkan kemampuan fisik dan intelektualnya. Sebagian besar layanan ini berfokus pada membantu anak-anak dengan sindrom ini berkembang secara maksimal. Layanan ini termasuk terapi bicara, okupasi, dan fisik, dan umumnya ditawarkan melalui program intervensi awal setiap negara bagian. Anak-anak dengan sindrom Down mungkin juga membutuhkan bantuan atau perhatian ekstra di sekolah, meskipun banyak dari anak-anak ini termasuk dalam kelas reguler. Sekian penjelasan saya mengenai sindrom Down. Terima kasih.